Tapi dalam 1 tahun ini kalau tidak diisi, Pak, rusak itu gedung-gedung, Pak. Kita konsentrasi dulu eksekutif kita di sana. Gedung-gedung, tower-tower yang sudah dibangun, yang sudah ada ini, kementerian mana yang bisa kita pindahkan sekarang? Kalau memang sudah ada gedung, rumah-rumah menteri sudah jadi, berapa Pak? 36 sudah jadi. Ada beberapa yang harus kita pindah sekarang ke sana. Lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Dan per 2025, sebagaimana kita tahu kebijakan Presiden Prabowo, pembangunan infrastrukturnya dipercayakan kepada otorita IKN. Sampai dengan selesai. Kapan selesainya, bagaimana dukungan dananya, dan seterusnya, mari kita dengarkan paparan Pak Basuki. Saya meyakini, insya Allah ini akan menjadi optimisme dan kabar baik kita untuk ibu kota Nusantara. Silakan Pak Basuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati. Izinkan kami melaporkan apa yang diperintahkan pada kami oleh Bapak Ketua. Bapak sekalian, slide pertama. Untuk merefresh Bapak sekalian, ini ada pendahuluan progres pembangunan infrastruktur tahap pertama 2020 sampai 2024 dan programnya 2024 sampai 2029. Ibu Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak-Bapak anggota Komisi 2 yang terhormat dan kami hormati, selanjutnya izinkan kami melaporkan program 2025 sampai 2029. Lanjut. Jadi nanti akan ada hubungannya dengan tadi yang kami laporkan pada sesi pertama. Pada dasarnya untuk program yang bersumber dari APBN, itu kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Beliau bersurat pada kami, surat Menteri PU nomor 1245 tanggal 18 Desember 2024, tentang pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Bahkan sampai itu sudah sampai tender, tinggal penetapan pemenang oleh Bapak Menteri itu di PU. Dan otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru dimulai. Oke. Kemudian kebutuhan anggaran otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan surat itu kami menghitung. Karena pada saat sebelumnya kami juga diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk melengkapi, mulai membangun ekosistem yudisial dan legislatif, baik perkantoran, hunian, maupun ekosistem lainnya, jalan-jalan, kawasan, dan sebagainya. Kami menghitung kebutuhannya semua dari tahun 2025 sampai 2028 sebesar 48,8 triliun rupiah yang terdiri dari pekerjaan fisik, 1. Pembangunan infrastruktur jalan dan MUD di KIPP sub BP 1B 1C dengan total panjang 12 km, pembangunan kompleks perkantoran legislatif, gedung MPR, DPR, dan sidang paripurnanya, kompleks ekosistem pendukungnya, dan sebagainya. Kemudian penataan kawasan meliputi rest area Sepaku, pusat riset Wanagama rehabilitasi glamping, koridor pasar Sepaku, dan pos jaga. Jadi pasar Sepaku ini yang dulu sepi, sekarang kan sudah padat dan kumuh. Itu kita tata. Jadi itu kita supaya dia jangan terlalu jomplang dengan IKN nantinya. Jadi kita sudah sepakat dengan para masyarakat di situ. Jadi mekanismenya kita lakukan rembuk desa dulu sampai 5 kali, maunya apa, baru kita desain. Bukan desain kita konsultasikan pada masyarakat, tapi kita ajak ngomong dulu, maunya apa, ada yang mau pasar, ada yang mau jalan, dan macam-macam, dan kita desain.
Kemudian yang kedua untuk 2025 dan 2028 itu selain mengerjakan pembangunan fisik yang baru sesuai surat Menteri PU tadi, kita juga mengelola infrastruktur yang terbangun. Jadi semua pembangunan tadi yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR diserahkan pada otorita untuk dikelola, dipelihara, dan difungsikan. Jadi termasuk semua gedung-gedung yang sudah dibangun. Kedua hal ini membutuhkan yang 48,8 triliun tadi. Oke, lanjut. Oke, jadi balik lagi. Nanti ada kesimpulannya 48,8 triliun tadi untuk kebutuhan pekerjaan fisik dan pengelolaan. 48 ini di DIPA awal kami ada 6,3 atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun tadi. Nah, itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa? Kami sebetulnya butuhnya 14,4, ya, dikurangi 6,3 sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun. Nanti ada sendiri catatannya. Jadi tadi yang ditanya oleh Pak Toha, ini tadi. Ya, kami sudah hitung. Nah, jadi 48 ini sudah termasuk tadi. Lanjut. Ini saya kira pembangunan jaringan-jaringan jalan yang akan kita, ini yang biru ini adalah yang baru yang akan kita laksanakan karena di samping-sampingnya itu sudah para investor sudah groundbreaking. Ini kayak mereka menunggu kami untuk membangun, kalau ini sudah dibangun mereka akan segera bangun programnya. Lanjut. Kemudian untuk kompleks legislatif dan yudikatif, ini juga sudah didesain oleh PU, yang kemudian sudah didiskusikan, dikonsultasikan kepada Bapak Presiden, dan ada beberapa koreksi terutama untuk ruang sidang paripurna DPR RI. Lanjut. Ini adalah penataan kawasan rest area Paku. Ini adalah yang sekarang itu sangat kumuh sehingga tidak layak sebagai ibu kota negara, sehingga kami akan perbaiki, nggak terlalu mahal. Kemudian pusat latihan PSSI juga minta dibangunkan tribunnya supaya bisa segera dibikin aktivitas di sana. Ini pusat riset agama dan OJK dan terus. Lanjut. Ini Bapak, jadi yang tadi awalnya adalah 6,395 tadi triliun, kemudian lanjut. Karena diefisiensikan yang awal tadi, efisiensinya 1,153 tadi dulu. Mohon maaf. Ya, tadi 6,3, efisiensinya 1,153 sehingga pagu yang dapat digunakan menjadi 0,5 triliun 42 miliar tadi. Oke, lanjut. Ini adalah, kalau tadi tentang APBN, ini juga di tahun 2025 sampai 2028 ada investasi swasta murni dan BUMN sebesar 6,49. Yang terdiri dari Universitas Negeri Surabaya, PT Makmur Berkah Hotel merupakan bintang 5, PT Citadel dari Malaysia untuk townhouse dan mixed use, dan PT Vitka Deli Food merupakan padang sederhana, ini yang sederhana, rumah makan sederhana, kemudian PT Puri Persada Lampung gedung perkantoran. Jadi ini adalah yang baru kita proses sampai final sampai dengan bulan Januari. Ini pasti akan tambah terus. Lanjut. Selain itu kami juga memproses KPBU, ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ada 6 proyek KPBU unsolicited, jadi adalah berdasarkan pemrakarsa. Totalnya adalah 60,93 triliun, terdiri dari PT Intiland Development TBK,
membangun 109 unit rumah tapak dan 41 tower apartemen dengan nilai investasi 33 triliun. PT Nindya Karya pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai 2,60 triliun. Kemudian PT Perintis Trinity Property Tbk dan Truba Group pembangunan 8 tower apartemen dengan nilai investasi 2 triliun. Kemudian IJM Cek, ini dari Malaysia, dan pembangunan 20 tower apartemen dengan investasi 13,40 triliun. Maxim Global Berhad dari Malaysia, pembangunan 10 tower apartemen 4 triliun. PT Ciputra Nusantara pembangunan 10 tower apartemen dan 20 unit rumah tapak dengan nilai 6,5 triliun. Kemudian juga terdapat 7 proyek KPBU unsolicited, jadi pemrakarsa, yang sedang dalam tahap penyiapan penyusunan studi kelayaan. Jadi yang 6 di atas tadi sudah pada tahap final, akan dilakukan negosiasi. Kemudian yang di bawah ada 7 KPBU untuk pembangunan infrastruktur jalan dan MUT, multi utility tunnel, dengan estimasi panjang 138,6 km. Kemudian pembangunan pembangkit listrik tenaga surya oleh Abu Dhabi Future Energy Company, Masdar, kapasitas 200 MW dengan nilai investasi 300 juta US. Lanjut. Ini adalah yang sudah kita tadi kami laporkan, Intiland, Truba, Cex, AJM, Maxim, Ciputra, dan Nindya Karya. Lanjut. Ini juga yang untuk HPBU dengan jalan, itu ada Masdar, Cex, AJM, CSC ini dari Cina, Nindya Karya, Adi, HK, dan Brantas. Saya kira itu apa? Jadi intinya yang seperti tadi ditanyakan oleh Pak Toha, jadi ke depan 2025 ini yang kami butuhkan ada sekitar 14,4, bagian dari 48,8 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Jadi pada tanggal 21 Januari kami melaporkan hal ini pada Presiden dan beliau sudah setuju. Saya kira di medsos juga sudah banyak, Pak Menko Infrastruktur, Pak AHY juga sudah menyampaikan pada jurnalis tentang persetujuan Bapak Presiden ini. Bapak Presiden punya target tahun 2028 akan menjadi ibu kota politik, artinya eksekutif, yudikatif, dan legislatif sudah bisa beroperasi di sana, sehingga kami harus mulai bekerja pada 2025 ini. Dari 14,48, dari 48,8 kami membutuhkan 14,4, sudah ada di DIPA 6,3, sehingga kami butuh 8,1. Ini sudah kami usulkan pada Menteri Keuangan dengan Pak Mensesnek, dan besok kami diberi 2 hari untuk melengkapi dokumen sampai besok. Nanti kalau sudah ada keputusan itu, mudah-mudahan kami bisa melapor kembali, diizinkan untuk melaporkan kembali pada Komisi 2 ini. Demikian Bapak yang kami laporkan, kami mohon betul arahan, mohon arah pagar-pagar yang harus kami lakukan untuk pembangunan IKN ini, yang pasti akan kami ikuti dengan patuh. Terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk kesempatan pertama saya silahkan kepada fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Kepala OIKN dan jajaran. Saya ingin katakan bahwa dari awal kita mendukung yang namanya upaya pemindahan ibu kota sebagai sebuah upaya yang punya landasan historis, punya landasan filosofis, punya landasan teknokratik, ya, dan punya alasan-alasan ideologis, Pak. Tetapi memang, mohon maaf, sepengetahuan kami itu kita bangun secara bertahap, dan bertahap. Kenapa bertahap, dan bertahap? Karena pengalaman di banyak negara menunjukkan tidak semua proyek pemindahan ibu kota itu bisa berhasil.
Dan yang berhasil tidak pernah yang dalam tempo sesingkat-singkatnya, kecuali mungkin Brasilia di Brasil sana, ya. Selebihnya kan perlu waktu cukup lama. Yang namanya Canberra itu 14 tahun Pak, baru parlemennya berkantor di sana, pindah dari Melbourne. Yang gagal banyak banget. Ya, paling dekat dengan Myanmar kalau nggak salah, Burma ya, itu hancur karena terlalu bernafsu. Kita lihat terlalu bersemangat, kata senior saya, Pak Komarudin. Putrajaya kita lihat bisa memindahkan pusat pemerintahannya, tapi tidak warganya. Jam 5 sore, kota hantu. Kan gitu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Abuja itu memindahkan Sudirman Tamrin SCBD ke tengah gurun pasir, tidak ada tempat untuk rakyat, rakyatnya hidup di slum area. Kalau kita keluar dari Abuja Pak, harus dikawal tentara Pak, dengan mesin gun yang berapa milimeter itu, kalau enggak bisa-bisa nggak pulang Pak, langsung ke akhirat itu, gitu keluar ibu kotanya itu. Jadi itulah perlunya kita membangun ibu kota ini dengan kematangan berpikir, bukan dengan kemauan orang per orang. Jadi karena apa? Karena nanti resikonya banyak. Resikonya bisa nggak jadi, bisa jadi tapi compang-camping, bisa jadi tapi semeraut. Oleh karena itu perlu kehati-hatian yang luar biasa Pak, dengan belajar pada banyak negara lain. Mohon maaf nih Ketua, saya sedikit waktu karena ini. Salah satu alasan filosofis kita memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan sana, itu ada landasan ideologisnya. Kita ingin pemerintah pusat menjadikan daerah itu jadi berandanya, bukan halaman belakang seperti selama ini. Selama ini daerah di luar Jawa itu jadi perbatasan. Kelihatan dari rancangan teknokratik yang terus-menerus meminggirkan wilayah dengan buku 1 dan buku 2-nya. Terlihat dari kelakuan birokratnya yang sesuka hatinya memindahkan kepemilikan atau status lahan. Tanah adat tiba-tiba hutan lindung, tiba-tiba konsesi. Orangnya nggak pernah tinggal di sana. Kita ingin itu secara ideologis dirubah cara pandang itu. Jadi ini bukan urusan sekedar mindahin gedung, tapi changing the mindset of the nation, terutama birokratnya, terutama para pemimpinnya. Jadi dalam tahap itu saja kita belum berhasil Pak. Kita lihat bagaimana kelompok masyarakat adat di sekitar wilayah ini masih banyak persoalan. Berarti kita kemarin belum membuka hati sebelum Pak Abbas nih jadi kepala OIKN-nya. Begitu banyak problem yang masih laten sampai hari ini dengan masyarakat adat. Persoalan tanah. Bagaimana mereka menjadi betul-betul bersyukur ibu kota ini pindah kemari, bersyukur. Bukan marah-marah Pak. Ini bagaimana memitigasi ini Pak. Supaya jangan nanti anak cucu orang yang ada di sana justru mengutuk keputusan kita memindahkan ibu kota. Karena apa? Bagi orang sana Pak, bukan orang sana, bagi masyarakat yang tidak punya kemampuan masuk ke dalam peradaban modern, katakan bekerja tempat-tempat canggih, tanah adalah kehidupan Pak. Tanah adalah kehidupan. Kalau tanah adat, tanah ulayat mereka sudah diambil nanti, sekarang oleh ibu kota Nusantara, nanti oleh para oligarki, para pengusaha, para pejabat, nanti generasi 1-2 generasi setelah ini Pak, kita dikutuk Pak, padahal kita udah di dalam kubur Pak. Tolonglah, saya titip kepada Pak Ketua OIKN, persoalan rakyat ini tolonglah diselesaikan dengan hati. Tolonglah mereka menjadi bagian utama dari pembangunan ini Pak. Bagaimana mereka bisa diintegrasikan ke dalam. Jangan nanti mereka seperti orang aborigin Pak, nonton Pak.
Kalau kita ke Australia beberapa tahun lalu saya masih ingat. Kalau ada orang aborigin itu pasti mabok, dipukulin sama polisi, masukin ke mobil patroli. Jangan sampai orang Kalimantan sana seperti itu, Pak. Mereka nggak bisa pergi berfoto ke depan Istana Negara karena jalan kaki, Pak. Ini dulu filosofinya, Pak. Tolong jangan pinggirkan mereka. Pikirkan mitigasi bagaimana mengintegrasikan mereka ke dalam. Itu titipan saya, Pak. Yang kedua, Pak, pada stage pertama ini, saya mohon betul, Pak, konsentrasi dulu pada eksekutif, Pak. Apakah sudah selesai semua dengan 48 nomenklatur kementerian, Pak? Karena ini dalam 1-2 tahun, paling lambat 2 tahun, Pak. Tapi dalam 1 tahun ini kalau tidak diisi, Pak, rusak itu gedung-gedung, Pak. Pasti rusak. Kalau rumah kita tinggalin 1 tahun aja, Pak, kita kontrakin atau dikosongin lah, itu pasti udah berantakan, Pak. Jadi mohon sebelum berpikir membangun semua pindah pada saat yang bersamaan, tolong kita konsentrasi pada eksekutif dulu, Pak. Jangan kita mikir nanti bangun lagi, sekarang ini belum kelar, kita bangun lagi eksekutif, legislatif, bangun lagi judikatif. Ini biar terbentuk ekosistemnya, Pak. Karena dibangun semua tidak diutilisasi, nggak ada yang mau invest, Pak. Karena nggak ada orang. Kan begitu, Pak. Padahal biaya maintenance itu keluar triliunan, Pak. Jadi mohon supaya kita konsentrasi dulu eksekutif kita di sana. Gedung-gedung, tower-tower yang sudah dibangun, yang sudah ada ini, kementerian mana yang bisa kita pindahkan sekarang? Belajar dari Putrajaya. Putrajaya itu setelah 4 tahun membangun, Pak, cuma 300 orang di sana kerja, Pak. Tahun berikutnya baru masuk 3.000 orang, Pak. Itu kalau kita mau membangun ekosistem, Pak. Jadi kalau saran saya, kalau memang sudah ada gedung, rumah-rumah menteri sudah jadi, berapa, Pak? 36 sudah jadi. Oke. Kalau tidak mungkin semua, tentu ada beberapa yang harus kita pindah sekarang ke sana. Supaya menciptakan demand, Pak. Kalau enggak, sampai kapan, Pak? Orang yang investasi untuk bisnis di sana, mati, Pak. Pasti pakai bank itu semua. Kalau enggak ada demand-nya, kan hancur itu lama-lama barangnya juga, Pak. Jadi tolong disampaikan kepada Bapak Presiden, pindahkanlah secara bertahap. Apakah Menteri Desa perlu segera pindah ke sana? Ayo, Menteri Desa, biar lebih dekat dengan desa-desa. Lebih cepat berubah cara pandangnya. Mungkin Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, ayolah. Mungkin juga tidak harus semua. Secara bertahap. Tapi harus segera diisi, Pak. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, Pak, Dibagi waktunya. iya, mohon dipahami juga bahwa ini tidak sekedar tentang ASN-nya. Ini juga menyangkut keluarganya. Jangan justru pemindahan ASN memberikan beban tambahan kepada para pegawai. Jadi 2 rumah mereka, Pak. Suami di sana, istri di Jakarta. Kan gitu nih. Ini kan perlu disiasati, Pak. Artinya, kalau mereka pindah ke sana, sekolah udah ada dong. Rumah sakit udah ada. Sudah harus running, disesuaikan dengan jadwal sekolah anak-anak. Itu kalau kita mau membangun dengan benar. Kalau enggak nanti anggaran negara yang diborosin, Pak. Bolak-balik bikin perjalanan dinas ke Jakarta balik, Pak. Supaya bisa ngunjungin keluarga. Boncos lagi anggaran. Jadi saya mohon ini betul-betul, karena masih banyak teman-teman lain tentunya yang memerlukan waktu. Yang paling penting saya berharap yang pertama itu bertahap, Pak. Sudah segera harus mulai diisi. Dan kemudian tadi yang masyarakat Kalimantan, dan kemudian terakhir saya, Pak, mungkin pada pertemuan berikutnya bisa disiapkan pada kita mitigasi pemindahan itu, Pak. Ya, skenarionya.
mulai kapan, berapa, yang mana saja. Kan itu kan bisa kita diskusikan, Pak. Karena kan memang itu harus, dan setahu saya dulu itu juga udah disiapkan. Ya. Kan udah disiapkan juga itu. Cobalah supaya kita dalami lagi, supaya ini menjadi perhatian Bapak Presiden. Nah, saya sayang sekali Pak, kalau kita tunggu nanti eksekutif dibangun, legislatif, yudikatif. Ini eksekutif aja repot nih Pak. Staf tenaga ahlinya 5 Pak. Rumah mereka siapa yang nyediain? Nanti cukup nggak gaji mereka untuk nyewa tempat di IKN? Ini kan persoalan yang kompleks. Makanya saya berharap dulukanlah dulu eksekutif masuk ke sana supaya ini terbentuk ekosistemnya. Begitu Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, silakan. Terima kasih pimpinan. Sahabat-sahabat teman Komisi 2 yang saya hormati, singkat saja. Kalau kita berbicara Ibu Kota Nusantara, beberapa waktu yang lalu Pak Ketua memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur di IKN. Saya jujur katakan, saya cukup tercengang melihat pembangunan fisik. Baik dari segi estetika, struktur, dan lain sebagainya. Cuma dalam pikiran saya, apa iya ibu kota negara kita bisa pindah di IKN itu? Ini forum konstitusi Pak. Mohon maaf Pak Basuki. Kekhawatiran saya itu karena Presiden sebelumnya, Pak Jokowi, yang saya anggap cukup brilian dalam berpikir, cuma alur berpikirnya itu saya khawatir itu sebatas keinginan Pak, bukan kebutuhan. Nah disinilah saya melihat bahwa ada situasi dan keadaan ya dalam tanda kutip menjadi beban Bapak Presiden Jokowi. Dan juga sekaligus sangat menjadi beban bagi Pak Prabowo. Saya jujur katakan kalau mendengar diskusi-diskusi warung kopi, lebih banyak yang memandang bahwa pembangunan IKN itu hanya sebatas keinginan Presiden Jokowi, bukan kebutuhan. Nah, kondisinya pergantian presiden, ada situasi semangat Bapak Prabowo yang susah dibendung, yaitu ingin swasembada pangan, ingin menuju Indonesia emas dengan misi Astacita, visi Indonesia emas. Tapi lagi-lagi alasan klasik kondisi keuangan negara kita. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini saya punya pandangan, izinkan Pak Ketua. Dari fraksi Golkar berpandangan bahwa harga mati mendukung program Astacita, tapi tentu dalam persimpangan pemikiran, apa iya dengan semangat pemaparan dari Pak Basuki tadi selaku Ketua Otoritas IKN, bisa berbanding lurus, minimal lah berbanding lurus dengan semangat Bapak Prabowo. Karena semangat Pak Prabowo ini betul-betul kita sudah bisa membayangkan seperti apa endingnya Pak. Ini 280 juta jiwa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, bukan jumlah yang sedikit. Persoalan Republik ini bukan hanya persoalan makan gizi gratis, bukan hanya persoalan P3K, banyak persoalan-persoalan lain. Nah, olehnya itu selaku mitra, saya hanya punya pandangan bahwa marilah ikan itu berinovasi untuk melahirkan fungsi-fungsi manajerial dalam membangun IKN. Saya waktu pertama mendengar ide itu, maaf Pak Basuki, saya masih wali kota Pak, saya
dalam hati saya melawan, merontak. Apa iya dalam kondisi negara kita seperti ini mau memindahkan republik ini, ibu kota republik ini? Pemikiran saya sebagai orang yang tidak punya apa-apa hanya karena dipercaya oleh rakyat memimpin sebuah daerah. Kenapa sih di semua kementerian itu dibawa ke provinsi? Kementerian Pertanian, kantor pusat Kementerian Pertanian di Sulawesi Selatan, kehutanan di Papua. Sehingga multiplier efeknya dari segi uang yang beredar itu kemana-mana. Orang tidak fokus lagi berkantor ke Jakarta. Mau urus masalah pertanian ke provinsi ini. Mau urus pariwisata, Kementerian Pariwisata di Bali. Itu pemikiran saya, Pak. Tapi ya sudahlah. Sudah terjadi. Bukan uang sedikit yang sudah terinvestasi di sana. Yang kedua, ada janji dan harapan pada waktu itu bahwa perkuatan pembangunan IKN ini adalah para investor, investasi. Tapi kenyataannya, bebangunan negara tuh bertumpu APBN. Ini untung-untung masih ada yang menetes sekian triliun. Jadi saya, Pak, dari fraksi Golkar mempunyai pandangan, tolonglah manajemen otoritas IKN cukup bijak memerankan fungsi-fungsi manajemen di sana untuk membangun IKN dengan orientasi kita satu kiblat saja memperkuat program Prabowo. Visinya menuju Indonesia emas, misinya perkuatan Asta Cita. Seperti itu, Pak, pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufan Pawe. Pertama dari Pak Dedi, agar segera dipindahkan secara bertahap. Ya betul Bapak, jadi kami dikoordinir oleh Kementerian PAN dan RB membuat senario dengan Bu Perencanaan Bu Mia yang selalu berkoordinasi, kementerian mana saja yang urgent perlu dipindahkan. Itu pun tidak semua unornya, tidak perlu semuanya, tapi misalnya Depdagri, mana saja yang perlu dipindahkan, dirjen mana saja. Kementerian PU, dirjen mana saja yang perlu dipindahkan duluan. Jadi sedang dipetani, sedang diteliti oleh Kemenpan RB untuk membuat senario pemindahan secara bertahap dari ASN kita. Yang kedua dari Pak Irawan dari Golkar tentang Asta Cita. Saya kira di program prioritas ke-14 Asta Cita itu memang sudah disebutkan keberlanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Jadi saya kira kita mengacu pada Asta Cita tersebut. Pak Aziz, Bekti, saya terima kasih atas support mentalnya untuk segera selalu untuk kemajuan IKN ini. Yang kemudian untuk Pak Toha tentang bendungan, sudah lama bendungan itu diresmikan dan sudah spill, jadi sudah maksimum malah sudah meluap airnya. Jadi saya kira sudah ada. Kalau yang embung-embung memang tadi yang kami sampaikan untuk menahan semua run off sehingga tidak lari kemana-mana. Jadi kita petakan memang riparian di situ untuk kita stop sungai-sungainya sehingga kita penampung. Tujuannya untuk konservasi sumber daya air. Jadi makin banyak embungnya bisa mempengaruhi iklim mikro di situ. Yang kemudian ini yang penting dari Pak Aus Hidayat dan Pak Edi Oloan. Sekarang di sana memang selain kita merenovasi sekolah-sekolah yang ada di sana di sekitarnya, tapi kita juga membangun sekolah. Sekarang ini sedang dibangun sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA di IKN di sekitar hunian rusun-rusun itu. Jadi memang kita utamakan yang dari bawah. Sedangkan yang universitas-universitas banyak sekali sudah yang tadi ada beberapa universitas, bahkan universitas dari Gunadarma itu yang dari negeri, UNESA, kemudian ada lagi yang dari JIS, Jakarta Internasional. Tapi tentu mereka menunggu adanya
patriot yang sudah tinggal di sana seperti duta besar. Makanya besok dikoordinir oleh para lending agency dari ADB, ISD, Islamic Development Bank, dari JK, membawa juga dubes-dubes ke sana. Kemudian untuk Profesor Ali Brawi, Bapak ingin kami laporkan bahwa OIKN ini kan organisasi baru, karyawannya terdiri dari bermacam-macam, resource-nya bermacam-macam, ada yang direkrut langsung dari OIKN, ada yang banyak yang berasal dari kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya, Pemda provinsi, kabupaten, kota, banyak sekali. Dari karyawan yang berasal dari kementerian dan lembaga itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara dan Menpan RB. Bapak Profesor Ali Brawi ini adalah penugasan dari Universitas Indonesia sejak Maret tahun 2022. Kemarin tanggal 10 saya menerima surat ini dari Pak Dekan Fakultas Teknik yang menarik kembali beliau untuk bisa melakukan, alasannya di situ melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di universitas kembali. Kami sampaikan tadi bahwa kami Maret ini akan mulai berkantor penuh di UIKN, sedangkan beliau dosen. Sekarang ini kami undang juga untuk ikut ini, kan belum ada keputusannya, baru diajarkan ini. Beliau nggak bisa ikut ini karena sedang mengajar. Jadi saya pikir hal yang biasa. Banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa yang juga karena kinerjanya kurang baik, kami kembalikan ke kementerian asalnya. Bu Mia ini dari Bappenas, okay? Pak Thomas dari Depdagri, beliau profesional. Pak Dodi dari BPK, Pak Bimo dari PU, dari Inspektorat Jenderal. Jadi banyak sekali. Kami sedang berusaha membuat cultural integrasikan semua. Makanya kalau kantornya 3 kan lebih susah. Makanya saya sendiri akan memaksakan diri karena memang juga suka di sana. Jadi semua harus pindah sana Maret ini. Jadi menurut saya nggak tepat kalau beliau mengundurkan diri karena memang ditarik dari organisasi awalnya dengan alasan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Indonesia. Jadi ini Pak, untung kami bawa surat. Jadi kami sampaikan. Jadi saya kira itu kalau untuk Profesor. Gitu lah. Ngomong-ngomong ada bukaan nggak? Apa? Ada butuh tenaga lah, lagi formasi baru apa enggak? Enggak butuh Pak, karena di humas itu penting untuk tadi ini seperti saya sampaikan dari OIKN-nya itu penting gitu. PKB tadi, PR OIKN sangat jelek. Ini saya catat betul Pak. Jadi payah, bukan sangat jelek, itu sangat payah. Jadi ini saya catat betul untuk kami perbaiki. Kami sekarang sedang meng-hire fotografer, kemudian sosial media dari Kementerian Keuangan untuk bisa membantu kami. Gitu. Jadi kami Pak Aus, kami tadi menjawab sekolah-sekolah kami sedang bangun, mungkin Juni ini selesai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA di IKN. Selain kami merenovasi sekolah-sekolah di sekitar IKN, di Sepaku, di Muara Jawa, kami juga renovasi. Kemudian untuk Profesor Ali Brawi, tadi sempat tanyakan lagi, mungkin Bapak belum melihat, ini surat dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Indonesia untuk menarik kembali beliau, karena memang status kepegawaian di otorita bermacam-macam, ada yang dari guru, ada dokter, ada macam-macam semua, berasal dari organisasi yang macam-macam. Ya, ada yang penugasan dan ada yang mutasi. Jadi ada kepulauan, ada direktur kami, ada dari dulu kepala mungkin di Dinas Kesehatan Kepulauan Banggai, Kabupaten Kepulauan Banggai, banyak sekali. Kemudian dari PPU ada.
Jadi banyak sekali dari kementerian dan lembaga, Pemda, provinsi, universitas juga banyak. Jadi semua macam-macam. Jadi turnout-nya juga macam-macam. Kalau emang nggak, bahkan kalau yang nggak perform kami kembalikan. Karena kami assess dulu, karena yang nggak perform kami kembalikan dari beberapa kementerian. Jadi saya kira itu Pak. Kemudian untuk Pak Dedek, saya terima kasih. Ini ternyata filosofi transmigrasi sekarang menciptakan ekonomi baru. Nanti akan kami kami akan berkoordinasi dengan beliau Pak. Juga dari Pak Bentra, Pak Zulfikar, terima kasih atas supportnya. Saya kira semuanya akan menjadi pegangan kami untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Saya kira itu Bapak, mohon maaf kalau tidak semua kami. Dari Pak Romi tadi, kalau yang IT kami sampaikan di situ lagi uji coba. Jadi oleh Pak Perawi ini di POC semua, proof of concept. Belum. Jadi semua baru proof of concept. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Jadi itu uji coba teknologi IT. Kalau bahasa Inggrisnya proof of concept. Jadi ini semua sedang diuji coba, belum ada implementasinya. Oke. Terima kasih Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.